Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Vicky Fendi SA MSC dan kepada seluruh teman-teman yang menonton video ini. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang sistem akuntansi pembelian pada bab 9. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Rendy Arif Dwi Laksono dengan NPM 24013010296. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilwa Aufa Izati Darsono dengan NPM 24013010298. Kenalkan, nama saya Priyuda Firmansyah dengan NPM akhir 308. Perkenalkan, nama saya Ade Zakaria Zulkarnaen dengan NPM 24013010187. Perkenalkan, nama saya Maulana Firki Farezi dengan NPM 24013010201. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan dan manfaat sistem akuntansi pembelian. Tujuan dan manfaat sistem akuntansi pembelian dibagi menjadi 4. Yang pertama ada akurasi laporan keuangan. Tujuan utama dari sistem akuntansi pembelian yang baik adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi pembelian tercatat dengan benar dan akurat. Hal ini penting agar laporan keuangan perusahaan menyajikan informasi yang dapat dipercaya dan relevan bagi pengambilan keputusan. Dengan pencatatan yang akurat, perusahaan dapat mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk pembelian, kepada siapa pembayaran dilakukan, dan kapan jatuh temponya. Lalu yang kedua ada pencegahan kecurangan. Sistem akuntansi pembelian yang dirancang dengan baik juga memiliki mekanisme pengendalian internal untuk mencegah terjadinya kecurangan. Ini bisa meliputi pemisahan tugas, misalnya antara pihak yang melakukan pemesanan, menerima barang, dan melakukan pembayaran. Otorisasi yang jelas untuk setiap transaksi dan rekonsiliasi rutin antara catatan pembelian dengan catatan keuangan lainnya. Dengan adanya pengendalian yang kuat, risiko terjadinya penyalahgunaan dana atau aset perusahaan dapat diminimalkan. Yang ketiga ada efisiensi operasional. Sistem akuntansi pembelian yang efisien dapat membantu perusahaan dalam mengelola proses pembelian dengan lebih baik. Ini termasuk mempercepat proses pemesanan, penerimaan, dan pembayaran barang atau jasa. Dengan alur kerja yang terstruktur dan penggunaan teknologi yang tepat, perusahaan dapat mengurangi biaya administrasi, meminimalkan keterlambatan, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Lalu yang keempat ada manajemen kas. Sistem akuntansi pembelian memainkan peran penting dalam manajemen kas perusahaan, dengan mencatat kapan faktur diterima dan kapan pembayaran yang harus dilakukan. Perusahaan dapat merencanakan arus kas keluar dengan lebih baik. Ini membantu perusahaan untuk memastikan bahwa dana yang cukup tersedia pada saat jatuh tempo pembayaran dan menghindari potensi denda keterlambatan. Informasi yang akurat dari sistem akuntansi pembelian juga membantu dalam negosiasi persyaratan pembayaran yang lebih menguntungkan dengan pemasok. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai definisi sistem akuntansi pembelian. Sistem akuntansi pembelian merupakan suatu kerangka kerja komprehensif yang terdiri dari serangkaian prosedur operasional yang terdefinisi dengan baik, kebijakan perusahaan yang mengatur aktivitas pembelian, dan mekanisme kontrol internal yang terstruktur. Keseluruhan elemen ini dirancang secara strategis untuk mendokumentasikan secara sistematis, mengelola dengan cermat, dan memproses secara efektif seluruh siklus transaksi yang berkaitan dengan perolehan barang atau jasa oleh suatu entitas bisnis. Lebih lanjut, sistem ini bertujuan untuk tidak hanya sekadar mencatat transaksi, melainkan juga memastikan tingkat keandalan dan kebenaran yang tinggi dalam setiap informasi yang dihasilkan atau keakuratan. Selain itu, sistem ini dibangun untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas pembelian dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan internal perusahaan serta regulasi eksternal yang berlaku atau kepatuhan. Efektivitas operasional juga menjadi fokus utama, di mana sistem ini berupaya untuk mengoptimalkan alur kerja pembelian, meminimalkan inefisiensi, dan mengurangi potensi pemborosan sumber daya atau efisiensi. Sistem akuntansi pembelian menciptakan visibilitas yang jelas dan menyeluruh terhadap setiap tahapan proses pembelian, mulai dari identifikasi kebutuhan atau permintaan, proses pengadaan, penerimaan barang atau jasa, hingga penyelesaian kewajiban finansial kepada pemasok atau pembayaran, sehingga memungkinkan adanya pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif. Dengan demikian,
Sistem ini memegang peran krusial dalam mendukung pengembalian keputusan yang tepat, menjaga integritas keuangan, dan mencapai tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan. Fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi pembelian. Fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi pembelian dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah fungsi gudang. Fungsi gudang memiliki peran penting yang meliputi beberapa tugas utama. Yang pertama adalah mengajukan permintaan pembelian berdasarkan posisi persediaan yang ada di gudang. Artinya, fungsi gudang memantau stok barang dan apabila persediaan menipis atau habis, mereka mengajukan permintaan pembelian ke bagian pembelian agar dapat segera diadakan. Yang kedua adalah menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Setelah barang dikirim oleh pemasok dan diterima oleh fungsi penerimaan, barang tersebut diserahkan ke fungsi gudang untuk disimpan dengan aman dan beratur. Yang kedua adalah fungsi pembelian. Fungsi pembelian adalah bagian yang bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang yang akan dibeli, menentukan pemasok yang akan dipilih dalam pengadaan barang, mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang telah dipilih. Secara rinci, fungsi pembelian meliputi proses meminta penawaran harga dari berbagai pemasok, menerima penawaran tersebut, melakukan seleksi pemasok terbaik, dan kemudian membuat surat order pembelian sebagai instruksi resmi untuk pemasok. Fungsi ini merupakan bagian penting dalam sistem akuntansi pembelian karena berperan dalam memastikan barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan harga yang kompetitif, sekaligus menjadi dasar pencatatan transaksi pembelian oleh fungsi akuntansi. Yang ketiga adalah fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima oleh perusahaan dari pemasok. Fungsi ini memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan yang dipesan melalui surat order pembelian dan dapat menolak barang yang tidak memenuhi spesifikasi tersebut. Selain itu, fungsi penerimaan juga menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retur penjualan. Setelah pemeriksaan dan penerimaan barang, fungsi penerimaan menyerahkan barang tersebut kepada fungsi gudang untuk disimpan dan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi sebagai dasar pencatatan kewajiban perusahaan kepada pemasok. Fungsi penerimaan harus dipisahkan dari fungsi pembelian dan fungsi penyimpanan agar terdapat pengendalian intern yang efektif dalam sistem akuntansi pembelian. Dan yang terakhir adalah fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi dalam sistem akuntansi pembelian mencakup dua fungsi utama, yaitu fungsi pencatat utang dan fungsi pencatat persediaan. Fungsi pencatat utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar serta menyelenggarakan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai catatan utang, seperti kartu utang atau buku pembantu utang. Fungsi pencatat persediaan bertugas mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Fungsi akuntansi ini penting untuk memastikan bahwa transaksi pembelian tercatat secara akurat dan dipertanggungjawabkan, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan utang dan persediaan perusahaan yang secara efektif. Jaringan prosedur dalam sistem akuntansi pembelian. Jaringan prosedur dalam sistem akuntansi pembelian terdiri dari 6 prosedur utama yang saling berhubungan dan membentuk alur kerja pembelian dalam perusahaan. Berdasarkan sumber-sumber yang ada, prosedur tersebut adalah 1. Prosedur permintaan pembelian atau persediaan. Fungsi gudang atau fungsi yang membutuhkan barang mengajukan permintaan pembelian menggunakan formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang tidak disimpan di gudang, permintaan bisa langsung diajukan oleh fungsi yang memakai barang. Yang kedua, prosedur permintaan penawaran harga. Fungsi pembelian mengirim surat permintaan penawaran harga kepada beberapa pemasok untuk mendapatkan informasi harga dan syarat pembelian. Dari penawaran ini, dilakukan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok barang. Yang ketiga, prosedur order pembelian. Fungsi pembelian mengeluarkan surat order pembelian kepada pemasok yang telah dipilih dan memberitahukan unit terkait dalam perusahaan atau fungsi penerimaan, fungsi gudang, fungsi pencatat utang mengenai order yang sudah dikeluarkan. Yang keempat, prosedur penerimaan barang. Fungsi penerimaan memeriksa jenis, kuantitas, dan mutu barang yang datang dari pemasok. Setelah pemeriksaan, dibuat laporan penerimaan barang sebagai bukti bahwa barang telah diterima sesuai pesanan. Yang kelima, prosedur pencatatan utang. Fungsi akuntansi memeriksa dokumen pembelian atau order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur pemasok, dan mencatat kewajiban utang yang timbul dari transaksi pembelian tersebut ke dalam buku atau sistem akuntansi. Yang keenam,
prosedur distribusi pembelian, meliputi distribusi informasi dan akun yang didebit dari transaksi pembelian untuk keperluan pembuatan laporan manajemen dan pengendalian internal. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam jaringan prosedur ini antara lain surat permintaan pembelian, surat permintaan penawaran harga, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur pemasok, dan bukti cash keluar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi apa saja informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang pertama yaitu ada jenis persediaan yang hampir habis atau reorder point. Secara umum, jenis-jenis persediaan yang perlu dipantau agar tidak habis antara lain, yang pertama ada bahan baku. Untuk perusahaan manufaktur, jika hampir habis akan mengganggu proses produksinya. Lalu yang kedua ada barang dalam proses, bahan yang sedang diproses dan belum menjadi produk jadi. Lalu yang ketiga ada barang jadi, yaitu produk siap jual, penting bagi perusahaan dagang atau manufaktur. Lalu yang terakhir ada suku cadang atau perlengkapan, misalnya tinta printer, spare part, mesin, atau alat-alat produksi yang lain. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Jadi, order pembelian yang telah dikirimkan kepada pemasok adalah dokumen resmi dari pembeli atau perusahaan yang berisi permintaan pembelian barang atau jasa tertentu dan sudah disampaikan kepada pemasok sebagai bentuk pesanan. Seperti nama dokumen, lalu ada isi PO yaitu yang terdiri dari nama dan alamat pembeli dan pemasok, nomor dan tanggal PO, daftar barang atau jasa yang dipesan, jenis, jumlah, dan harga satuan. Lalu ada total harga, tanggal pengiriman yang diinginkan, dan syarat pembayaran. Lalu yang ketiga ada fungsi PO yaitu sebagai bukti pemesanan resmi yaitu dan menjadi acuan bagi pemasok untuk menyiapkan dan mengirim barang. Dan juga digunakan oleh bagian gudang dan akuntansi untuk mencocokkan barang masuk dan faktur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Jadi pada order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok ini adalah pesanan purchase atau order PO yang sudah dikirimkan oleh pembeli dan telah diproses serta dikirimkan oleh pemasok sesuai permintaan. Untuk yang pertama ada status PO. Setelah pemasok mengirimkan barang atau jasa sesuai dengan isi PO, maka PO tersebut dikatakan telah dipenuhi atau dalam istilah manajemen disebut complete PO atau close PO. Lalu yang kedua ada ciri-ciri PO yang telah dipenuhi. Yang pertama yaitu barang atau jasa telah diterima oleh pembeli, lalu jumlah dan spesifikasi sesuai dengan jumlah yang dipesan, dan yang ketiga telah dibuatkan faktur atau invoice oleh pemasok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang total saldo utang dagang. Jadi total saldo utang dagang adalah jumlah keseluruhan kewajiban perusahaan kepada pemasok atas pembelian barang atau jasa secara kredit yang belum dibayar sampai pada suatu tanggal tertentu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saldo utang dagang. Nah, saldo utang dagang kepada pemasok tertentu adalah jumlah utang yang masih harus dibayar oleh perusahaan khusus kepada satu pemasok atas pembelian barang atau jasa secara kredit. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian terjadi saat perusahaan membeli barang untuk persediaan. Dalam catatan akuntansi, hal ini akan menambah kuantitas persediaan. Jumlah barang yang dibeli akan langsung menambah kuantitas stok di gudang. Lalu, yang kedua untuk menambah harga pokok persediaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi utama surat pembelian. Yaitu yang pertama sebagai konfirmasi tertulis bahwa perusahaan telah membeli barang atau jasa. Lalu yang kedua digunakan untuk mengarsip transaksi pembelian. Lalu yang ketiga menjadi dasar pencatatan akuntansi, terutama untuk utang dagang dan persediaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surat permintaan penawaran harga atau request for quotation RFQ. Adalah surat yang dikirimkan oleh pembeli kepada pemasok untuk meminta informasi tentang harga dan syarat-syarat pembelian suatu barang atau jasa yang ingin dibeli. Biasanya digunakan sebelum melakukan pembelian, terutama untuk barang atau jasa dengan harga yang bervariasi atau memerlukan perbandingan antar pemasok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang surat order pembelian, yaitu adalah dokumen resmi yang digunakan oleh perusahaan untuk memesan barang atau jasa dari pemasok. Surat ini berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa perusahaan telah melakukan pemesanan dan
berisi rincian barang yang dipesan, serta syarat-syarat pembelian yang telah disepakati. Lalu ada laporan penerimaan barang. Nah, pelaporan penerimaan barang ini dokumen yang dibuat oleh perusahaan sebagai bukti penerimaan barang yang telah dipesan dan dikirim oleh pemasok. Laporan ini digunakan untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan dalam kondisi yang baik. Lalu selanjutnya ada surat perubahan order, adalah dokumen yang digunakan untuk mengubah atau memperbarui ketentuan dalam order pembelian yang telah dibuat sebelumnya. Perubahan ini bisa mencakup perubahan jumlah barang, harga, tanggal pengiriman, atau spesifikasi barang yang disepakati bersama antara pembeli dan pemasok. Nah, yang terakhir di sini ada bukti kas keluar atau cash payment voucher dalam bahasa Inggris. Adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai atau transfer dari kas perusahaan. Dokumen ini menjadi bukti sah bahwa uang telah dikeluarkan untuk keperluan tertentu, seperti pembayaran utang, pembelian barang, atau biaya operasional yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang catatan akuntansi yang digunakan. Di sini ada 4 macam. Yang pertama, register bukti kas keluar atau voucher register. Jadi ini adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas, terutama yang berkaitan dengan pembayaran utang kepada pemasok. Dokumen ini mencatat informasi penting seperti nomor bukti, tanggal, nama penerima, jumlah uang yang dibayarkan, serta akun yang terkait. Fungsinya adalah untuk mengendalikan dan mendokumentasikan aliran kas keluar. Ini berfungsi penting dalam sistem akuntansi berbasis voucher payable procedure agar semua pembayaran terverifikasi dan terotorisasi. Yang kedua ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Setiap transaksi yang terjadi akan dicatat dengan informasi seperti tanggal, nama pemasok, nomor faktur, jumlah, dan akun yang terkait. Seperti nomor 1 tadi. Fungsi utama jurnal ini adalah sebagai alat dokumentasi dan dasar pencatatan ke buku besar. Jurnal ini juga membantu dalam pelacakan utang dan pengendalian pembelian. Yang ketiga ada kartu utang. Kartu utang merupakan catatan individual untuk setiap pemasok yang menunjukkan saldo utang perusahaan kepada pemasok tersebut. Kartu ini memuat informasi tentang tanggal transaksi, jumlah utang yang timbul, pembayaran yang dilakukan, dan saldo akhir utang. Dengan menggunakan kartu utang, perusahaan dapat memonitor kewajiban utang secara detail dan menghindari keterlambatan pembayaran. Yang terakhir, yaitu kartu persediaan. Kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat mutasi masuk dan keluarnya barang dari gudang. Setiap pembelian barang akan dicatat sebagai penambahan persediaan dalam kartu ini. Informasi dalam kartu persediaan meliputi tanggal, jenis barang, jumlah, harga satuan, dan saldo akhir. Ini penting untuk mengetahui posisi persediaan setiap saat dan untuk mendukung sistem pengendalian internal atas barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur kerja sistem akuntansi pembelian. Yang pertama, Departemen Produksi mengajukan permintaan pembelian bahan baku. Jadi proses ini dimulai ketika Departemen Produksi menyadari bahwa bahan baku mulai menipis atau diperlukan untuk proses produksi. Mereka kemudian membuat dokumen Purchase Requisition atau PR, yaitu permintaan internal kepada Departemen Pembelian untuk menyediakan barang yang dibutuhkan. Yang kedua, manajer menyetujui dan mengeluarkan PO ke pemasok. Setelah permintaan pembelian diterima, manajer atau otoritas terkait akan meninjau kebutuhan tersebut. Jika disetujui, dibuatlah PO atau Purchase Order, yang merupakan perintah resmi kepada pemasok untuk menyediakan barang atau jasa sesuai spesifikasi, jumlah, harga, dan waktu pengiriman. Yang ketiga, yaitu barang tiba, diperiksa, dan dibuatkan GRN. Saat barang dikirim oleh pemasok, bagian gudang melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan jumlah dan kualitas sesuai pesanan. Jika sesuai, dibuatlah GRN atau Goods Receipt Note atau berita acara penerimaan barang yang menjadi bukti penerimaan. Yang keempat, faktur pemasok dicocokkan dengan PO dan GRN.
dengan cara three-way match. Untuk menghindari kesalahan atau penipuan, dilakukan pencocokan antara satu faktur dari pemasok, yang kedua purchase order atau PO tadi, dan yang ketiga yaitu good receipt note atau GRN. Proses ini disebut dengan three-way match. Jika ketiganya cocok, maka faktur dianggap valid. Yang kelima, jika valid, faktur diproses untuk pembayaran melalui voucher pembayaran. Setelah faktur diverifikasi, dokumen tersebut diproses dalam sistem akuntansi melalui pembuatan voucher pembayaran. Voucher ini menjadi dasar pengeluaran kas perusahaan dan juga berfungsi sebagai bukti akuntansi. Yang keenam, pembayaran dicatat di jurnal umum sebagai pengurangan kas dan utang. Setelah pembayaran dilakukan atau misalnya via transfer atau cek, transaksi dicatat di jurnal umum. Akun utang dikredit dan akun kas didebit, mencerminkan pelunasan kewajiban dan pengeluaran kas. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan manfaat peran teknologi dalam mengoptimalisasikan sistem akuntansi pembelian. Teknologi memainkan peran krusial dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi sistem akuntansi pembelian. Dalam konteks akuntansi pembelian, sistem ini mencakup proses mulai dari permintaan pembelian, persetujuan, penerimaan barang, pencatatan utang, sampai pembayaran. Tanpa dukungan teknologi, proses ini rentan terhadap kesalahan manual, keterlambatan, dan inefisiensi. Pertama, teknologi seperti Enterprise Resource Planning atau ERP atau sistem e-procurement memungkinkan otomatisasi alur kerja. Misalnya, ketika Departemen Operasional mengajukan permintaan pembelian purchase requisition, sistem dapat secara otomatis meneruskan dokumen ke pihak yang berwenang untuk persetujuan, mengurangi waktu tunggu, dan meminimalkan resiko dokumen hilang. Selain itu, integrasi antara modul pembelian dengan persediaan inventory dan keuangan memastikan pembaruan data secara real-time, sehingga stok barang dan utang tercatat secara akurat. Kedua, teknologi meningkatkan akurasi pencatatan transaksi. Penggunaan Optical Character Recognition atau OCR atau pemindaian barcode pada saat penerimaan barang memastikan data invoice dan penerimaan fisik sesuai dengan pesanan pembelian purchase order. Hal ini mencegah kesalahan input manual seperti ketidaksesuaian harga atau kuantitas. Selain itu, sistem berbasis cloud memungkinkan akses data dari berbagai lokasi, memfasilitasi kolaborasi antar departemen seperti pembelian, gudang, dan keuangan. Ketiga, teknologi mendukung pelaporan dan analisis data yang lebih cepat. Tools seperti Business Intelligence BI atau dashboard otomatis membantu manajemen memantau kinerja pembelian seperti rasio hutang, tren pengeluaran, atau evaluasi pemasok. Data historis yang tersimpan dalam sistem juga memungkinkan prediksi kebutuhan pembelian di masa depan melalui algoritma machine learning, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan anggaran dan negosiasi dengan pemasok. Keempat, teknologi memperkuat pengendalian internal sistem yang terintegrasi dengan fitur audit trail, mencatat setiap perubahan data, memudahkan pelacakan jika terjadi kecurangan atau kesalahan. Selain itu, otomatisasi proses persetujuan pembelian melalui workflow approval memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Contohnya, sistem dapat menolak transaksi pembelian yang melebihi anggaran atau tidak disetujui oleh manajer terkait. Terakhir, teknologi mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, digitalisasi e-invoice, dan kontrak elektronik tidak hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga mendukung keberlanjutan sustainability dengan mengurangi penggunaan kertas.
Namun, implementasi teknologi dalam sistem akuntansi pembelian juga memerlukan pertimbangan seperti biaya investasi awal, pelatihan sumber daya manusia, dan keamanan cyber. Meski demikian, manfaat jangka panjang berupa efisiensi waktu, pengurangan kesalahan, dan peningkatan pengambilan keputusan menjadikan teknologi sebagai pilar penting dalam mengoptimalkan sistem akuntansi pembelian modern. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau materi yang belum tersampaikan. Sekian, terima kasih.